Halo semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Si Jago Ngora. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya tetap betah ngikutin alur cerita manhwa kita yang super seru ini. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kisah epik dari Dewa Kultivasi Ganda di episode 146. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu episode sebelumnya, yaitu episode 145. Episode sebelumnya dimulai ketika Chusyu sudah menyusun rencana baru. Ia meninggalkan istana Pengdu dan terbang ke langit sambil membawa dua lempengan batu yang sebelumnya dimiliki oleh Kusian. Dalam hati Chusyu berkata bahwa dia kini sudah memiliki dua harta karun yang penting, dan jika berhasil mengumpulkan sisanya, maka kemenangan dalam peperangan besar nanti akan ada di tangannya. 2 hari pun telah berlalu, tiba-tiba sebuah portal muncul di langit, memperlihatkan seorang penyihir wanita dari klan penyihir. Auranya begitu kuat, jelas bahwa dia bukanlah lawan biasa. Dengan senyuman yang menggoda, dia muncul untuk menemui Kusian. Pertemuan mereka diwarnai dengan hinaan, sindiran, dan sikap dingin dari sang penyihir. Tapi tanpa curiga sedikit pun, penyihir itu mengajak Kusian pergi ke kota Liwang untuk menemui immortal ubat manusia yaitu Chusyu. Di kota Liwang sendiri, suasana sempat tenang setelah kedatangan Chusyu yang memberikan rasa aman kepada manusia. Namun ketenangan itu langsung pecah saat penyihir dan Kusian muncul dengan teleportasi tepat di hadapan Chusyu. Penyihir itu mengancam akan membunuh Chusyu, bahkan sempat menyentuh wajah Chusyu sambil berkata bahwa sayang sekali pria rupawan seperti Chusyu harus mati muda. Tapi Chusyu hanya tersenyum santai, lalu berkata bahwa dirinya tidak suka membuang waktu untuk berbasa-basi. Dan dengan wajah dinginnya, Chusyu meminta penyihir itu untuk mati di tempat. Dan di saat itulah, pengkhianatan besar terjadi. Kusian tiba-tiba menyerang penyihir itu dari belakang, hingga tubuhnya ditembus dengan telak. Si penyihir pun terkejut dan marah, menyebut mereka berdua orang yang tidak tahu malu. Namun, meskipun sudah terluka parah, penyihir itu masih bisa beregenerasi, dan dia melarikan diri sambil melancarkan serangan berskala besar yang menyebabkan ledakan yang dahsyat dan menewaskan banyak manusia yang ada di sekitar sana. Qin Guili yang menyaksikan dari kejauhan pun panik karena jelas serangan itu berada di atas ranah Sage Agung. Beruntungnya, Chusyu dan Kusian berhasil selamat, dan Kusian bahkan berhasil menangkap sang penyihir dan menyerahkannya kepada Chusyu sambil menyebut Chusyu dengan sebutan Master. Tentu saja hal ini mengejutkan si penyihir karena dia tidak percaya kalau Kusian akan tunduk kepada seorang manusia. Dalam kondisi tidak berdaya, Chusyu pun mengeluarkan bat energi dan memulai proses pembacaan jiwa kepada sang penyihir. Si penyihir sempat ketakutan, tapi pada akhirnya dia tidak bisa melawan. Dengan perlahan, tubuhnya terselimuti energi itu hingga prosesnya selesai, dan dia pun terlahir kembali dengan tubuh baru, lukanya sembuh, dan aura yang segar. Setelah membuka matanya, si penyihir itu langsung berlutut kepada Chusyu dan mengakuinya sebagai tuannya yang baru. Sementara itu, Kusian dan juga Tusanyu yang merupakan bawahan Chusyu juga mengalami peningkatan kekuatan luar biasa hingga hampir menembus ranah berikutnya. Setelah semua rencana berhasil, Kusian berpamitan untuk kembali ke istana Pengdu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan pada akhir episode, Chusyu berkata kepada bawahan barunya itu bahwa dalam 3 hari ke depan, mereka akan pergi ke benua King Swan untuk memburu Raja Binatang. Begitulah akhir dari episode 145 yang penuh dengan pengkhianatan, ledakan besar, dan lahirnya bawahan baru di pihak Chusyu. Lalu, apa yang terjadi pada perburuan berikutnya? Seberapa kuat Raja Binatang yang akan mereka hadapi di benua King Swan? Mari kita langsung lanjut ke cerita lengkap di episode 146. Cerita berlanjut. Setelah berhasil mengalahkan penyihir wanita menjadi salah satu bawahannya, Chusyu pergi ke istana kerajaan dinasti Li yang merupakan pusat pemerintahan umat manusia di benua biru. Langkahnya penuh percaya diri, Chusyu kini bukan hanya seorang immortal, tapi juga penguasa yang mampu menundukkan musuh-musuhnya. Setiap pijakan kakinya menuju istana dinasti Li terasa bagaikan kedatangan seorang raja baru yang tidak tertandingi. Terlihat Chusyu yang saat ini suasana hatinya sedang gembira. Dia tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Untuk sementara ini aku harus menyembunyikan penyihir itu di suatu tempat, karena hal itu akan memberikan keuntungan bagiku, sehingga akan menarik perhatian Raja Binatang dengan tiba-tibanya hilang penyihir itu, dan aku akan lebih mudah untuk memanfaatkannya." Senyum licik terukir di wajahnya. Chusyu memang selalu 3 langkah lebih maju dibandingkan musuh. Hilangnya penyihir wanita itu akan menjadi misteri besar yang membuat para lawannya saling curiga, sementara dia sendiri sudah mengatur bidak catur dengan sempurna. Lalu Chusyu membayangkan penyihir wanita itu yang sedang birah dan kembali berkata di dalam hatinya. Alasan yang kedua adalah, aku bisa lebih leluasa untuk menggabrasnya tanpa diketahui oleh orang lain. Bayangan akal melintas di kepalanya, membuat bibirnya terangkat semakin tinggi. Chusyu bukan hanya seorang pejuang, tapi juga pria dengan ambisi duniawi. Dan penyihir cantik yang kini tunduk kepadanya, hanyalah satu dari sekian banyak keuntungan yang akan dia nikmati. Tak lama kemudian datang Qin Guili ke sana dan menyapa Chusyu yang sedang senyum-senyum sendiri. Dia bilang, "Selamat pagi Tuan Chusyu." Qin Guili menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Di mata sang ratu, Chusyu benar-benar sosok misterius. Bagaimana bisa Chusyu masih bisa tersenyum di tengah intrik peperangan yang mematikan? Melihat Chusyu yang sedang melamun adegan kultivasi ganda dengan si penyihir, Qin Guili pun berkata di dalam hatinya,
Tidak terlihat ada debu sama sekali di jubah Tuan Chusiu. Mungkinkah tadi aku salah melihatnya terjebak di dalam ledakan? Pakaiannya yang terlihat rapi itu menunjukkan kalau dia tidak bertarung sama sekali. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Keraguan itu menusuk pikirannya. Ratu Qin Guili menyipitkan mata, mencoba menyingkap tabir rahasia. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan jubah bersih tanpa noda. Seolah ledakan dahsyat yang kemarin hanyalah ilusi belaka. Siapa sebenarnya Chusiu ini? Lalu Chusiu berkata kepada Qin Guili yang datang ke sana bersama dengan dua orang dayang itu. Chusiu bilang, "Aku sudah menyelesaikan urusanku dengan si penyihir wanita." Nada bicaranya tenang, tapi mengandung tekanan yang tidak terbantahkan. Seolah apa yang bagi orang lain itu mustahil, tapi bagi Chusiu itu hanyalah pekerjaan rutin yang bisa dia bereskan dengan sekali kibasan tangan. Wajah Qin Guili dan dua orang dayang itu terlihat sangat terkejut setelah Chusiu mengatakan sudah membereskan dewa immortal dari klan penyihir yang merupakan salah satu saingannya untuk memenangkan peperangan Dao Yuan ini. Udara seakan berhenti berhembus. Kata-kata Chusiu seperti guntur yang meledak di telinga mereka. Dewa immortal dikalahkan, bahkan para tetua kerajaan pun tidak pernah membayangkan hal semacam itu mungkin terjadi. Qin Guili pun sampai menahan napas karena takut kalau dirinya hanya sedang bermimpi. Tentu saja hal itu membuat semua orang di pihak manusia merasa sangat senang, dan Qin Guili bersama dua dayang itu langsung mengucapkan selamat kepada Chusiu atas kemenangannya. Dia bilang, "Kami mengucapkan selamat atas kerja keras dari Tuan Chusiu. Kabar baik ini akan segera aku sebarluaskan. Aku yakin umat manusia akan sangat senang mendengarnya." Suara mereka bergetar, seolah sedang menyaksikan lahirnya harapan baru bagi umat manusia. Para dayang menunduk hormat dengan wajah berbinar, sementara Qin Guili tersenyum lega meskipun jauh di dalam hatinya. Dia tahu kemenangan sebesar ini pasti menyimpan rahasia yang besar yang tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Lalu Chusiu pun berpamitan dari sana. Dia bilang, "Baiklah, sekarang aku akan pergi untuk beristirahat. Kalian kembalilah." Qin Guili menjawab, "Baik Tuan Chusiu." Nada tenang dalam suara Chusiu membuat semua orang makin tertegun. Betapa mudahnya dia mengucapkan kata beristirahat, padahal baru saja mengalahkan musuh besar yang bahkan para pahlawan lain tak sanggup menghadapinya. Aura seorang penguasa sejati benar-benar terpancar dari sosok Chusiu. Kemudian, Chusiu pun pergi ke ruang tamu yang disediakan oleh Qin Guili untuknya. Ruangan itu terlihat sangat mewah karena diperuntukkan untuk tamu kerajaan. Lampu-lampu kristal berkilauan, tirai sutra menjuntai anggun, dan harum dupa memenuhi udara. Tapi yang paling mencolok bukanlah kemewahan ruangan itu, melainkan Chusiu sendiri. Dia duduk tenang di lantai, seperti raja yang sedang mempersiapkan langkah berikutnya dalam permainan takdir. Di dalam sana, Chusiu mencoba menggabungkan 3 lempengan batu yang sejauh ini telah dia kumpulkan dan berkata di dalam hatinya, "Aku telah berhasil mengumpulkan 3 lempengan batu tulisan hitam ini, tapi aku tidak mengetahui apa kegunaan dari benda ini." 3 batu hitam itu memancarkan cahaya samar, seolah menyimpan rahasia kuno. Chusiu pun menatapnya dengan tatapan penuh ambisi. "Apapun rahasia yang kau simpan," batinnya bergemuruh, "aku akan memaksamu untuk mengungkapkannya." Lalu sistem pun memindainya dan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Pemindaian selesai. Informasi item ini adalah sebagai berikut. Nama barang sisa gerbang batas, tipe, item khusus teleportasi luar angkasa. Fungsi yang pertama, Dao Yuan Kolektor, mengumpulkan 5 fragmen gerbang batas dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Dao Yuan. Fungsi yang kedua, bisa digunakan untuk pergi kemanapun yang kau mau. Catatan, gerbang saat ini dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan untuk teleportasi ke tempat yang terlalu jauh." Tulisan yang pakai tinta emas itu melayang di udara. Kata-kata itu seperti pesan dari zaman purba yang kini hanya dia seorang yang bisa mengerti. Chusiu pun terlihat sangat senang setelah mengetahui kegunaan dari item tersebut. Dia berkata, "Aku bisa menggunakannya untuk pergi kemanapun yang aku mau." Kedengarannya sangat keren sekali. Mengapa aku tidak mencobanya di sekitar istana ini terlebih dahulu? Senyum licik terlukis di wajahnya. Seorang penguasa yang baru saja menemukan mainan baru, siap menguji seberapa jauh dunia ini bisa dia genggam. Tanpa berpikir panjang, Chusiu langsung menggunakannya untuk berteleportasi ke tempat terlarang yang ada di istana dinasti Li. Cahaya hitam melesat, membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, ruangan megah itu kosong, seperti raja bayangan yang lenyap meninggalkan tahta sementara. Dalam sekejap saja, Chusiu sudah berada di kamar Qin Guili. Terlihat di sana banyak uap air yang harum dan memenuhi ruangan. Aroma bunga dan dupa menyergap hidungnya, membuat suasana ruangan itu terasa seperti surga rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan pria. Lalu Chusiu melihat ke arah ranjang dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ini adalah kamar Qin Guili?" Pasti itu benar, karena kamar seorang ratu harus menjadi ruangan dengan pengamanan terketat, sehingga menjadikannya area terlarang yang ada di istana ini. Tatapannya berkilat tajam. Ia sadar dirinya tengah berdiri di jantung istana, di ruangan paling sakral milik sang ratu. Sebuah tempat yang bahkan para prajurit kerajaan pun tidak bisa sembarangan memasukinya. Setelah itu, Chusiu merasa sangat terkejut karena dia mendengar suara percikan air dari belakang, di mana di belakangnya terlihat kolam kecil dengan taburan kelopak bunga di atasnya. Suara gemercik itu bagai nyanyian lembut, tapi justru membuat jantung Chusiu berdegup kencang. Ada sesuatu, ada seseorang,
siapa yang ada di dalam sana? Tentu saja Chusyu langsung menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakangnya itu. Kepalanya menoleh cepat, matanya menyipit, seakan bersiap menghadapi jebakan mematikan. Namun, yang dia lihat justru sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Rupanya, suara percikan itu berasal dari bak mani yang sedang digunakan oleh Qin Guili. Dengan wajah yang terlihat sangat malu dia berkata, "Tuan Chusyu, kenapa tiba-tiba saja kau berada di sini?" Uap hangat mengepul, menutupi tubuh Qin Guili yang berendam di atas kelopak bunga. Pipinya merona, matanya bergetar antara malu dan juga kaget. Adegan itu membuat waktu seakan berhenti bagi Chusyu. Tentu saja wajah Chusyu langsung berubah pucat. Dalam hati dia bilang, "Sial, aku akan terlihat seperti orang yang tidak tahu malu. Aku harus segera mencari sebuah alasan yang bagus." Untuk pertama kalinya sang dewa immortal, dia tidak sedang memikirkan sebuah teknik kultivasi atau musuh yang harus dia kalahkan, melainkan alasan bagaimana caranya keluar dari situasi memalukan ini dengan wajah tetap tegak. Lalu Chusyu pura-pura terkejut. Dia bilang, "Kenapa kau malah mandi di siang hari bolong seperti ini? Kau adalah seorang kultivator, jadi kau tidak perlu mandi untuk membersihkan tubuhmu." Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, terdengar konyol bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi Chusyu hanya bisa berharap alasan absurd itu bisa mengalihkan perhatian sang ratu. Qin Guili yang merasa sangat malu itu langsung membenamkan tubuhnya di air dan berkata di dalam hatinya, "Kau tiba-tiba muncul di kamarku dan bukannya menjelaskan kenapa kau bisa masuk ke sini, kau malah menanyakan kenapa aku mandi di siang hari bolong. Bukankah waktu mandi seseorang itu adalah hak pribadi mereka?" Pipi Qin Guili merona, matanya berkilat penuh amarah. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin melempar ember ke arah Chusyu. Qin Guili terus membenamkan tubuhnya sampai ke bagian mulut dan kembali berkata di dalam hatinya, "Sekalipun kau adalah Tuan Chusyu, dewa immortal umat manusia, tapi kau tidak boleh bersikap tidak tahu malu seperti itu." Air hangat beriak menutupi wajahnya, tapi di balik itu, hatinya berdebar lebih kencang daripada saat dia menghadapi musuh di medan perang. Lalu Chusyu membalikkan badannya dan berdehem. Dia bilang, "Kau selesaikan saja apa yang sedang kau kerjakan itu, karena aku masih ada urusan yang lain." Nada suaranya berusaha dibuat setenang mungkin, tapi jelas sekali terdengar kaku. Chusyu sang manipulator ulung itu kini terlihat seperti pria culun yang ketahuan mengintip. Melihat Chusyu yang berjalan ke arah yang salah, Qin Guili pun berkata kepadanya, "Tuan Chusyu, itu adalah arah pintu menuju ke aula dalam. Jika kau ingin keluar, pintunya ada di sebelah sana." Dan wajah Chusyu pun memerah karena merasa sangat malu. Langkahnya terhenti kaku. Sang immortal yang biasanya penuh wibawa kini salah jalan di kamar mandi ratu. Ironi yang begitu indah sekaligus memalukan. Lalu Chusyu pun berbalik menuju ke arah pintu keluar sambil tertawa untuk menyembunyikan rasa malunya. Tawanya terdengar garing, lebih mirip orang yang terjebak ketimbang seorang pahlawan. "Hahaha, hanya salah jalan," gumamnya. Meski wajahnya hampir sekemerahan jubah perang. Kemudian Chusyu membuka tirai yang menuju ke arah pintu keluar karena dia ingin segera pergi dari sana yang malah masuk ke kamar Qin Guili saat dia sedang mandi. Tirai itu berayun perlahan, seolah ikut menertawakan rasa malu Chusyu. Langkahnya tergesa, tapi wajahnya merah padam, menandakan bahwa bahkan seorang dewa immortal pun tak selalu bisa mengendalikan situasi. Setelah Chusyu pergi dari sana, Qin Guili pun kembali muncul ke permukaan sambil menghela nafas karena merasa lega. Air yang bergelombang di sekitar tubuhnya itu seakan ikut meredakan degupan jantungnya yang masih kacau. Napas panjangnya membawa serta campuran rasa malu, lega, dan sedikit kecewa yang tidak bisa dia ungkapkan. Lalu Qin Guili mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi dan berkata di dalam hatinya, "Tuan Chusyu, kenapa kau tiba-tiba masuk ke dalam kamarku? Apakah kau melakukannya dengan sengaja? Jika dia melakukannya dengan sengaja, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menerima semua tindakannya itu atau tidak?" Pikirannya berputar tanpa henti. Bayangan wajah Chusyu yang kaku dan salah tingkah tadi berulang-ulang terlintas di benaknya, antara percaya dan juga ragu yang membuat hatinya terus terombang-ambing. Kemudian Qin Guili membayangkan kalau tadi dia berdiri dan langsung menyosor Chusyu. Dalam hati dia bilang, "Apakah seharusnya aku yang pertama kali mengambil inisiatif?" Pipi Qin Guili memerah, bahkan lebih panas dari air yang mengelilinginya. Imajinasi itu membuat dadanya berdebar lebih keras. Lalu buru-buru dia menepuk pipinya sendiri untuk menepis pikiran yang terlalu liar. Kemudian cerita berpindah ke benua Qin Kui yang merupakan wilayah klan hantu. Terlihat di sana seseorang yang sedang berdiri di pinggir pantai. Ombak hitam menghantam karang-karang tajam, menciptakan pemandangan yang kelam. Suasana benua Qin Kui berbeda jauh dari tanah manusia, seolah seluruh langit dan laut bersatu dalam keheningan yang menyeramkan. Rupanya, dia adalah Raja Binatang Ling Kuang yang datang ke sana untuk satu tujuan. Sosok besar dengan aura buas itu berdiri tegak, tatapannya tajam, penuh ambisi, seolah angin laut pun tak berani berhembus sembarangan di hadapannya.
Tak lama kemudian, muncullah Kusian dari balik portal teleportasi karena dia merasakan kehadiran Lin Kuang di sana yang merupakan dewa immortal Clan Orc. Cahaya portal itu berpendar dingin dan dari sana keluar sosok berwibawa dengan sorot mata penuh perhitungan. Dua dewa immortal dari klan berbeda kini saling berhadapan yang membuat udara seketika terasa tegang. Lalu Lin Kuang berkata kepadanya, "Kusian, kau telah mencapai tahap keempat tanah Raja Suci dan hal itu patut untuk kau rayakan." Kusian menjawab, "Itu hanya keberuntungan saja." Ngomong-ngomong Lin Kuang, kenapa kau datang ke benua Qinkui kami? Nada Lin Kuang terdengar seperti pujian, tapi di balik suaranya itu tersimpan ketegangan. Kusian menanggapinya dengan rendah hati, tapi tatapannya jelas penuh kewaspadaan. Sambil menyilangkan kedua tangannya yang menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak, Lin Kuang menjawab, "Kau dan penyihir itu adalah sekutu. Pasti kau tahu apa yang sekarang telah terjadi kepadanya kan?" Kusian menjawab, "Masalah ini sudah tersebar luas. Tentu saja aku juga sudah mengetahuinya. Ombak di pantai seakan ikut berdebur lebih keras mengikuti esensi percakapan mereka. Dua tokoh besar sedang menyinggung peristiwa penting, dan yang jelas itu bukanlah sekedar basa-basi biasa." Lin Kuang yang mencurigai Kusian itu kembali mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia pergi ke benua manusia. "Bukankah dia memintamu untuk pergi bersamanya kan?" Tatapan Lin Kuang menusuk seperti seekor binatang buas yang mengincar mangsanya. Kalimatnya terdengar tenang namun penuh dengan tekanan. Kusian pun menghela napas dan membuat suatu alasan. Dia bilang, "Itu benar, dia memang mengajakku untuk pergi ke sana, tapi saat itu aku sedang dalam proses penerobosan, jadi aku tidak bisa ikut pergi bersamanya." Helaan napas Kusian terdengar berat, seolah dia sendiri tidak yakin apakah alasannya itu akan cukup meyakinkan sang raja binatang. Lalu Kusian balik bertanya kepada Lin Kuang. Dia bilang, "Kau datang jauh-jauh ke sini bukan hanya untuk menanyakan hal itu kan?" Lin Kuang menjawabnya dengan singkat dan mengatakan Dewa Bintang. Hanya dua kata keluar dari mulut Lin Kuang, namun cukup kuat untuk membuat udara di sekeliling bergetar. Nama itu, Dewa Bintang, menyimpan makna yang besar yang tidak bisa disepelekan. Tentu saja Kusian tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Lin Kuang itu. Dia bilang, "Apa maksudmu itu?" Kening Kusian berkerut. Ia sadar lawannya tidak hanya datang untuk berbincang, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya yang belum terungkap. Tapi bukannya memberikan penjelasan, Lin Kuang langsung memperbesar ukuran tubuhnya dan melancarkan serangan ke arah Kusian sambil berkata, "Seni bertarung binatang buas, tinju raja binatang buas." Tubuh Lin Kuang itu seketika menjulang bagai gunung hidup, otot-ototnya meledak bagaikan energi liar, suaranya menggema laksana auman petir, dan tinju raksasanya menghantam dengan kekuatan yang bisa mengguncangkan benua itu sendiri. Tentu saja Kusian langsung mengeluarkan teknik pertahanan miliknya. Dia bilang, "Raja binatang, kau sungguh sangat licik dengan melancarkan serangan tiba-tiba seperti itu." Aura hitam berputar mengelilingi tubuh Kusian, membentuk perisai energi yang bergetar seperti petir. Sorot matanya tajam menembus kabut pantai, seakan menantang kekuatan alam itu sendiri. Dentuman energi dari pertahanan itu membuat pasir di sekitarnya berterbangan ke langit. Lalu kekuatan mereka berdua pun saling beradu, sehingga terdengar suara dentuman yang sangat keras di sana. Ledakan energi itu membuat laut di belakang mereka terbelah, ombak tinggi menjulang dan menghantam pantai seperti badai, udara bergetar, dan tanah retak-retak seolah tak mampu menahan benturan dua dewa immortal, dan burung-burung hitam yang berterbangan di langit pun jatuh ketakutan hanya karena tekanan spiritual keduanya. Lalu Lin Kuang kembali memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan selanjutnya. Dia bilang, "Jangan terlalu bersemangat seperti itu. Aku hanya ingin menguji seberapa besar kekuatanmu saat ini." Tubuhnya membesar, otot-ototnya bergetar, dan sorot matanya menyala merah seperti bara api. Suaranya bergema hingga ke cakrawala, membuat daerah para makhluk lemah di radius beberapa mil mendidih karena hanya mendengar ancaman itu. Tapi Kusian hanya tertawa mendengarnya. Dia bilang, "Ujian katamu? Apa kau pikir aku akan percaya begitu saja?" Senyum mengejek terukir di wajah Kusian, meski darah di sudut bibirnya menetes. Aura suci bercampur kegelapan menyelubungi tubuhnya, menandakan kekuatannya telah menembus batas manusia biasa. Tawa itu bukan sekedar ejekan, melainkan tantangan yang bergema bagaikan genderang perang. Lalu Kusian langsung melaporkan kejadian itu kepada Chushu menggunakan teknik telepati. Dia bilang, "Master, Raja Binatang tiba-tiba saja datang dan menyerangku. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Mata Kusian memerah menahan tekanan, telapak tangannya bergetar saat gelombang energi Lin Kuang terus menekan. Sambil tetap bertarung, pikirannya terhubung dengan Chushu. Suara telepati itu terdengar putus-putus, seakan melawan badai ribuan tombak energi yang mengoyak udara. Chushu yang saat ini sedang berada di benua manusia langsung menjawabnya. Dia bilang, "Raja binatang buas berani menyerangmu setelah kau mendapatkan kekuatan seperti itu? Menurutmu dari mana dia memiliki keberanian?" Wajah Chushu tersenyum tipis, namun matanya memancarkan cahaya tajam bagaikan pedang yang mampu membelah langit. Tangannya menggenggam meja kayu di ruang tamu kerajaan, dan kayu itu langsung hancur berkeping-keping hanya karena aura yang tak sengaja ia lepaskan. Kusian pun langsung terkejut mendengarnya dan mengambil suatu kesimpulan. Dia bilang,
Jangan-jangan dia telah bersekutu dengan Dewa Bintang. Jantung kusir berdegup kencang, pikirannya berputar cepat. Dewa Bintang gumamnya dalam hati. Seakan kata itu saja sudah membuat langit di atasnya semakin gelap. Ombak besar kembali menggulung pantai. Seolah alam pun ikut bergetar dan mendengar nama itu. Dan begitulah akhir dari episode 146. Pertarungan sengit antara Kusia dan Lingkuang baru saja dimulai, namun ada hal yang lebih mengerikan tersembunyi di balik serangan itu. Cusiu yang menyadari sesuatu, bahwa keberanian Lingkuang tidak datang begitu saja. Jika benar dia sudah bersekutu dengan Dewa Bintang, maka peperangan Taoyuan akan memasuki tahap yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Apakah aliansi gelap itu benar adanya? Dan bagaimanakah langkah Cusiu selanjutnya? Semua jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya.